Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11E ingin menjelaskan hutan hujan tropis serta dampak dan ancamannya. Kalian bisa lihat di sini anggota kelompok kami. Latar belakang hutan hujan tropis paru-paru dunia. Hutan hujan tropis adalah bioma terestrial yang paling kompleks dan kaya akan keanekaragaman hayati di bumi. Hutan ini sering disebut sebagai paru-paru dunia karena perannya sangat vital dalam menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Tujuan menjelaskan fungsi ekologis, mengajarkan audis tentang peran hutan hujan tropis dalam menstabilkan iklim dengan menyerap karbon dioksida CO2 dan menghasilkan oksigen, menyajikan ancaman, memaparkan bahaya penebangan liar, konversi lahan, dan dampak perubahan iklim terhadap kelestarian hutan. Pengertian 1. Hutan hujan tropis adalah jenis hutan yang selalu basah atau lembab, disingkat evergreen atau everwet, dan dapat ditemukan di wilayah beriklim tropis, terutama di sekitar garis khatulistiwa sekitar 6 derajat LU, 11 derajat LS, 95 derajat BT, dan 141 derajat BT. 2. Lokasi kunci berada di dekat garis ekuator atau khatulistiwa seperti di daerah Amazon Amerika Selatan, Kongo daerah Afrika, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia di Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Kondisi iklim di wilayah ini menerima sinar matahari yang sangat intensif sepanjang tahun dan memiliki curah hujan tahunan yang sangat tinggi. Berikutnya adalah karakteristik dan ciri-ciri utama. Curah hujan tinggi, rata-rata curah hujan tahunan melebihi 2000 mm atau bahkan bisa mencapai lebih dari 2500 mm. Hujan terjadi hampir sepanjang tahun. Kelembapan tinggi, kelembapan udara sangat tinggi, seringkali mencapai 80% atau lebih tinggi karena curah hujan dan penguapan atau evapotranspirasi yang tinggi. Suhu stabil atau suhu rata-rata hangat dan relatif stabil sepanjang tahun, berkisar antara 20 derajat hingga 34 derajat Celcius. Fluktuasi suhu harian lebih besar daripada fluktuasi musiman. Kanopi rapat atau atap hutan atau pohon-pohon tumbuh sangat tinggi hingga 50-60 meter dan rapat dengan daun lebat membentuk lapisan atap yang disebut kanopi. Vegetasi berlapis atau stratifikasi struktur hutan terdiri dari beberapa lapisan atau strata dari lantai hutan hingga puncak pohon tertinggi, sehingga sinar matahari sulit untuk mencapai dasar hutan. Keanekaragaman hayati tinggi memiliki keanekaragaman spesies tumbuhan dan hewan tertinggi di bumi atau biodiversitas tinggi. Meskipun hanya menutupi sekitar 6% luas daratan, regenerasi cepat pohon dan tanaman memiliki daya regenerasi atau pemulihan yang tinggi terhadap kerusakan alam. Struktur vegetasi atau lapisan hutan. Tingginya vegetasi membentuk lapisan-lapisan yang kompleks yang disebut stratifikasi, di mana setiap lapisan memiliki kondisi cahaya dan kelembapan yang berbeda. Lapisan emergen atau lapisan puncak, pohon-pohon tertinggi 45-60 meter yang menjulang di atas kanopi utama. Mereka menerima sinar matahari paling banyak dan terpapar angin. Lapisan kanopi, lapisan utama 30-40 meter yang sangat rapat membentuk atap yang menghalangi sebagian besar sinar matahari. Ini adalah rumah bagi banyak hewan seperti burung dan primata. Lapisan tengah atau lapisan bawah kanopi terdiri dari pohon-pohon muda, pohon pendek, dan tumbuhan yang sangat toleran terhadap naungan. Banyak terdapat epifit atau tumbuhan menempel seperti anggrek. Lapisan datar hutan, lantai hutan, lapisan terbawah yang gelap dan lembab, hanya menerima sekitar 1-2% sinar matahari, ditempati oleh semak, perdu, tunas pohon, serta dekomposer jamur dan lumut. Manfaat dan fungsi utama. Hutan hijau tropis sangat penting bagi ekosistem global dan kehidupan manusia. Paru-paru dunia menghasilkan oksigen O2 dalam jumlah besar melalui fotosintesa dan merupakan menyerap penyimpan karbon terbesar di planet bumi yang membantu iklim dunia. Pusat keanekaragaman hayati menjadi habitat bagi lebih dari 5% spesies
tumbuhan dan hewan di dunia, termasuk banyak spesies endemik hanya ditemukan di area hutan. Pengaturan tata air sekaligus hidrologi, membantu menyerap curah hujan, mengurangi abrasi, mencegah banjir, dan menjaga persediaan air bersih. Sumber daya ekonomi, madu getah dan obat-obatan, menyediakan hasil hutan nona ayu, buah-buahan, dan kayu. Banyak tumbuhan di hutan ini yang menjadi sumber tanaman obat-obatan yang penting. Ancaman dan upaya penebangan liar, illegal logging, reboisasi dan rehabilitasi hutan, konservasi lahan, perlindungan hukum yang ketat. Kebakaran hutan, menetapkan kawasan sebagai cagar alam atau taman nasional, perburuan liar, edukasi masyarakat tentang pentingnya hutan dan mengurangi ketergantungan pada hasil hutan secara berlebihan. Kesimpulan, hutan hujan tropis di Indonesia memiliki struktur berlapis yang mendukung kehidupan berbagai tumbuhan dan hewan langka. Hutan ini berfungsi penting sebagai paru-paru dunia, mengatur iklim, menyerap korban, serta menjaga keseimbangan air dan tanah, selagi membersihkan manfaat ekonomi dan sumber obat-obatan. Hutan ini juga menjadi pusat keanekaragaman hayati dunia. Namun, aktivitas manusia seperti penebangan liar, kebakaran, dan alih fungsi lahan mengancam kelestariannya, sehingga perlu dilakukan regulasi, perlindungan hukum, dan ekstisi untuk menjaga keberlanjutannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.